Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Para bapak dan ibu sekalian, kenapa bapak ibu saya awali dengan beristighfar. Istighfar ini adalah salah satu terapi pengobatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau terapi ada yang diobatin, ya. Apa yang diobatin Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, dosa. Kita kan tiap hari pasti bikin apa? Dosa. Pasti enggak? Pasti, ya. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia selalu membikin dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan manusia yang berdosa yang paling baik adalah yang selalu bertaubat dengan beristighfar. Ya. Ramadan ini adalah menghapus dosa. Ramadan kan Pak dari kata ramido. Ramido artinya apa? Panas. Jadi Ramadan itu artinya apa? Panas. Para ulama sepakat menerjemahkan Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Makanya kita bersyukur tahun ini ketemu dengan Ramadan. Kalau seandainya kita tidak bertemu dengan Ramadan, bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita? Dengan beristighfar. Ya. Ini alhamdulillah ketemu Ramadan, dosa kita habis. Ditambah lagi dengan beristighfar, maka dosa-dosa kita akan habis. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kedua, istighfar ini adalah pengaman dari azab Allah. Abu Musa beliau mengatakan apa? Dulu saya punya dua pengaman dari azab Allah. Pengaman pertama ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang Rasulullah udah nggak ada. Jadi pengaman saya dari azab Allah sudah hilang atuh. Jadi semenjak ada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, orang tinggal datang ke Nabi, Nabi doain kami, Nabi tolong ampuni dosa kami. Adanya Rasulullah ini menghapus dosa-dosa. Sekarang Rasulullah sudah nggak ada. Tinggal satu lagi pengaman, yaitu istighfar. Kalau istighfar ini ikut lenyap, ikut enggak ada, atau enggak dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, selesailah kita, sudah tidak punya pengaman. Ya, terutama pengaman dari azab Allah. Jadi kalau kita ingin tidak kena azab Allah, amalannya apa? Istighfar. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Karena yang kita punya pasti apa? Dosa. Dosa-dosa ini akan habis, dikikis, dihapus dengan kita sering beristighfar. Terutama nih ibu-ibu. Ya, ini kabar gembira buat ibu-ibu dari Rasulullah. Apa? Kata Rasulullah, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita,
Ya. Banyak-banyaklah kamu bersedekah dan beristighfar, karena nanti di neraka itu banyakkan kaum perempuan. Tuh, kata Rasulullah ini, Bu. Ya, ini kabar gembira nih. Apa gembiranya Bapak Ibu sekalian? Ada perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa di neraka nanti banyak perempuan? Karena banyak wanita-wanita yang tidak bersyukur, tidak patuh kepada suaminya, banyak mencela, menghina, ingkar kepada suaminya. Ya, itu dosa tuh. Lah kalau rumah tangganya ya tahunan, banyak istri-istri yang tidak patuh sama suami, maka dia sudah diselimuti apa tuh? Dosa. Ya, makanya Nabi suruh banyak apa tuh? Istighfar. Biar tidak masuk apa? Neraka. Banyak istighfar, banyak sedekah. Itu adalah amalan yang harus dilakukan oleh para wanita, para perempuan. Biar orang-orang yang selalu bersedekah, orang-orang yang selalu beristighfar, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Makanya kata Rasulullah, perempuan itu selalu dalam keadaan kurang sempurna. Kata Nabi begitu. Perempuan nanya, kenapa ya Rasulullah kami tidak sempurna? Coba, kata Nabi, lihat. Perempuan kalau puasa enggak sampai full, dia harus mengganti di luar bulan Ramadan. Tanda ketidaksempurnaan. Perempuan kalau menjadi saksi persidangan, dia itu 2 perempuan 1 laki. Jadi nggak bisa perempuan jadi saksi 1, harus 2, ya kan? Nah, di bulan Ramadan seperti ini, ketika ibu-ibu mendapatkan ketidaksempurnaan, bagaimana nih caranya biar sempurna? Ya, layani itu orang yang berbuka, orang yang sahur. Itu adalah ladang pahala dan menghapus dosa-dosa. Sambil apa tuh? Beristighfar. Karena kita semua para Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak berdosa. Siapapun dia, siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti punya dosa. Dan dosa-dosa itu salah satunya bisa dihapus dengan selalu beristighfar. Ya, Nabi aja Nabi, Pak, orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang sangat dekat dengan Allah, segala hajatnya, segala doanya Allah ijabah. Berapa kali Nabi setiap hari beristighfar? Minimal 100 kali. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Tuh istighfar yang dibaca oleh Rasulullah setiap hari 100. Kita yang selalu setiap hari bikin dosa, berapa kali kita beristighfar? Banyakkan dosa yang kita lakukan daripada apa? Istighfar yang kita ucapkan. Makanya paling tidak, Bu, istighfarnya bil lisan. Apalagi kalau sampai istighfarnya di hati. Istighfar di hati itu gimana sih? Istighfar di hati itu, kalau hari ini kita tahu ini kita kerjakan salah dan ini kita kerjakan dosa, besok kita tidak ulangi. Itu namanya istighfar dalam hati. Hati kita istighfar. Ya, jadi mulutnya istighfar, hati nurani apa? Istighfar. Jangan istighfar tiap hari, tapi dosa tiap hari juga apa?
dikerjain. Nah, itu istighfarnya katanya apa? Istighfar seorang pendusta. Ya, tapi minta ampun ya, minta diampuni tapi dikerjain apa? Dosa lagi, dosa lagi. Kalau kata orang bilang, Pak, tobatnya tobat apa tuh? Sambal katanya, Pak. Ya. Jadi istighfar itu istighfar dengan lisan kita. Istighfar juga hati kita. Ya. Karena kan Pak, Bapak Ibu kita pengen semuanya masuk dalam surganya Allah ya. Pengen nggak? Pengen. Ketika kita masuk ke dalam surga, hanya orang-orang yang bersih. Kalau ada badan kita, daging kita tumbuh dari yang tidak bersih, maka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya. Mumpung masih hidup nih, mumpung kita masih Allah kasih kesempatan. Ya, puasa menghapus dosa. Puasa menghapus dosa. Maka kata Nabi, man qama ramadhana, orang yang telah melaksanakan puasa karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa orang ini Allah hapus. Datang malam hari, kita duduk bersama di masjid ini, kita niat salat sunnat qiyam Ramadan, pun kata Nabi, man qama ramadhana, siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat sunnat tarawih, maka orang itu dihapus dosa-dosanya. Alhamdulillah. Itu belum cukup Bapak Ibu sekalian, maka kita iringi dengan apa tuh? Dengan istighfar yang kita baca. Semakin sering kita beristighfar, maka semakin apa? Habis dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke berapa tadi itu? Yang ketiga ya. Itu larinya baru buat diri kita menghapus dosa. Yang keempat para Bapak Ibu sekalian, istighfar ini akan mempermudah segala kesulitan kita. Ada nggak orang hidup yang tidak punya kesulitan? Semuanya punya kesulitan. Ya, kadang kita melihat si A enak ya, rumahnya bagus, kreditannya lunas ya, mobilnya lunas, anaknya bagus-bagus, enak-enak. Ada nggak kesulitan? Ada. Setiap orang hidup pasti punya kesulitan. Nggak ada yang nggak punya kesulitan. Nah, istighfar ini menjadi solusi dari kesulitan. Kata Nabi apa? Man lazima al-istighfar, siapa orang yang membiasakan beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya Allah permudah. Wa min kulli dhikin makhraja, siapa orang yang membiasakan istighfar, setiap kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Yang ketiga apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, orang yang selalu beristighfar Allah kasih rezeki yang tidak pernah dia sangka. Ini kira-kira Bapak Ibu percaya nggak nih dengan hadis ini? Ya, kalau percaya coba diamalin. Diamalin istighfar. Saya banyak punya kesulitan, tapi bagaimana ya Allah kesulitan saya ini biar keluar. Ya. Dulu ada seorang pemuda. Orang pemuda datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya sampai hari ini belum juga punya keturunan. Saya pengen punya anak. Kata Nabi apa? Sejauh mana istighfar kamu kepada Allah? Ya, sejauh mana istighfar kamu kepada Allah? Kalau istighfarnya celeman-celeman doang Pak ya, celam-celam doang, habis sholat doang 3 kali Pak ya, ya segitu dapatnya dah. Kesulitan kita dibukanya dikit doang, ya dikit. Karena kita istighfarnya apa tuh? Sedikit. Coba kalau kita istighfarnya sehari 1000, ya kan? 1000 kesulitan kita Allah kasih jalan keluar. Kata Nabi, sono istighfar kamu yang banyak.
Sebanyak itu istighfarmu, sebanyak itu pula keinginanmu akan Allah kasih. Tuh dikasih amalan sama Nabi tuh. Dia istighfar terus. Nggak lama ternyata pemuda itu Pak punya anak apa 9. Ya subhanallah. Iya. Coba tuh sekali dikasih apa? 9. Ibu-ibu sekarang dikasih anak 9 kagak mau. Ya beranak mulu katanya ya. Begitu ya. Orang dulu anaknya Pak 9, 10, 15 ya. Termasuk ibu saya Pak 11. Saya ini yang ke 10 nih 11 ya. Dilangkain bunting ya. Ya, orang sekarang 4 juga rasanya udah berat dah ya. Nah, ini buah daripada istighfar yang kita baca ya. Kemudian para bapak ibu sekalian, bapak ibu pernah dengar seorang imam mazhab yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau ini seorang imam mazhab yang terkenal. Sudah sepuh, sudah tua ya. Beliau tinggal di kota Madinah. Pengen banget ke Baghdad. Tapi dia nggak tahu ke Baghdad mau ngapain. Mau ketemu sama siapa juga nggak tahu. Pokoknya rasa hatinya itu pengen banget ke Baghdad. Berangkat tuh Imam Ahmad bin Hanbal ke Baghdad. Sampai di Baghdad ada satu masjid begini nih. Lelah dia masuk ke masjid. Dia sholat di masjid, ikut berjamaah. Karena dia bingung mau kemana, dia ngaso di masjid itu. Habis sholat selesai ngaso di masjid. Iya, dia tiduran tuh bawa tas sedikit. Kata merbot masjid, orang tua, ngapain di sini? Ya, ini masjid, bukan buat Anda istirahat. Itu merbot galak juga itu merbot ya. Ya, ada merbot di sini. Ya, kata merbot, orang tua, ini masjid, bukan buat Anda istirahat. Sono, keluar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tolongin saya sebentar, saya dari perjalanan jauh pengen istirahat. Iya, tapi ini bukan tempat Anda istirahat. Ini masjid buat ibadah. Keluar dia. Sampai ke depan situ, dia masih bengong lagi, duduk. Karena dia masih bingung mau ketemu siapa, mau ngapain, mau kemana, nggak tahu. Ya kan? Selesai dia keluar dari dalam, merbot masih niat lagi. Ustaz aki-aki masih di situ juga dia rupanya ya. Diparanin lagi tuh sama merbot. Kata merbot, orang tua, ini masjid, bukan buat Anda istirahat. Sana, keluar. Sampai tuh tasnya dibawa-bawa keluar tuh sama si merbot. Ini merbot perlu dikasih pelatihan dia. Dia kagak tahu kalau yang orang tua itu loh seorang imam mazhab besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya di depan masjid ada tukang roti. Ya, ada tukang roti. Kang roti itu melihat dari rumahnya itu tuh orang tua diseret-seret. Ya kan? Kata tukang roti, sini orang tua. Mampir ke rumah saya. Ya kan? Diajak masuk tuh ke rumah tukang roti. Sampai di rumah tukang roti, nih orang tua ada kamar kosong, kalau mau istirahat silahkan istirahat. Tapi saya mohon maaf nggak bisa nemenin karena saya masih ada kerjaan. Sambil bikin roti, sambil beristighfar. Jadi tamunya nggak diajak ngobrol. Coba orang sekarang ngerumpi dulu itu. Ya, dia istighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terus begitu. Ya kan, pas besok paginya Imam Ahmad bin Hanbal nyamperin sama tukang roti itu. Wahai tukang roti, saya lihat kamu dari kemarin sambil bikin roti sambil apa? Istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sudah berapa lama itu engkau lakukan? Ya kan? Alhamdulillah sudah lebih dari 30 tahun. Tuh, ya, 30 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang engkau sudah dapat dari istighfar yang kamu baca lebih dari 30 tahun? Alhamdulillah semua kebutuhan saya Allah cukupi.
Semua doa saya Allah kabul. Semua keinginan saya Allah kasih. Nggak ada yang nggak Allah kasih. Cuma satu yang sampai hari ini belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Saya cuma minta sama Allah dengan istighfar ini supaya saya bisa dipertemukan oleh imam mazhab saya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, saya ini Ahmad bin Hanbal. Rupanya ini yang menggiring saya datang ke Baghdad hanya untuk mengkabul doa orang yang selalu istighfar. Jadi Allah yang utus, Allah yang giring tuh, supaya doa-doa orang yang beristighfar Allah kasih. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau kita yakin dengan perintah istighfar, nah coba kita jadi apa? Amaliyah kita ya, terutama bulan Ramadan ini. Kita berusaha di bulan Ramadan ini ya, dengan puasa dosa kita Allah hapus, dengan sholat taraweh dosa kita Allah hapus, dengan sedekah infak dosa kita Allah hapus, dengan istighfar yang kita baca dosa kita juga habis Allah hapus. Sehingga ketika kita kembali menghadap Allah, kita sudah siap. Ringan Pak ya, istighfar itu ringan, cuma ngerjainnya yang berat. Kalau kita kurang-kurang apa tuh? Kurang-kurang yakin. Besok begini Pak, Ibu, ya Allah ini dosa gua banyak ya, istighfar. Dosa gua banyak, istighfar. Kita pengen ketika kita pulang menghadap Allah tanpa punya apa? Dosa. Dan bulan Ramadan ini momen yang sangat mahal Pak. Bapak Ibu kan sudah sejak bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, dosa kita Allah hapus. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ya, kita termasuk orang yang rugi. Ramadan habis nggak punya keuntungan pisan. Ya, untungan puasa kagak, untungan sholat juga kagak, untung baca Quran juga kagak, untung sedekah juga kagak, untung istighfar juga apa? Kagak. Na'udzubillah. Paling kagak mana nih yang gampang-gampang, yang gampang kita kerjain, yang gampang kita istighfar kan. Ibu-ibu bisa sambil ngepel, sambil apa? Sambil tiduran, sambil apa? Masak, sambil ngeriska Bu ya. Istighfar, insya Allah ini titipan dari Rasulullah ya, supaya ibu-ibu juga termasuk orang-orang yang banyak menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, ya Allah berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa menjalankan Ramadan ini sempurna sampai titik penghabisan. Dan pertemukan kami Allah Ramadan tahun yang akan datang. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.